Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami ucapkan selamat datang. Adalah sukacita kami dapat beribadah bersama dengan saudara. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan sekalian, apapun kondisi yang kita alami sampai pagi hari ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita baik, Tuhan yang mengasihi kita apapun kondisi dan keadaan kita. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa, jangan kita bersedih, karena ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dalam setiap kondisi yang kita alami. Oleh karenanya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati, pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Kita mau mempersembahkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita menghormati waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiam diri sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Suka duka yang kami alami Tuhan, kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami semua Tuhan melalui ibadah ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka alami saat ini Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh Tuhan, Kau lawat, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami masalah dan persoalan, Tuhan Kaulah jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dan sempurna Tuhan untuk setiap apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya mau bersyukur untuk semua apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin ibadah kami ya Roh Kudus dari awal sampai akhirnya. Berkati semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani jemaat-Mu pada pagi hari ini. Baik itu pujian, penyembahan, firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya boleh tersampaikan dengan baik Tuhan, sehingga semua kami yang menyaksikan ibadah ini boleh diberkati, bahkan berkat damai sejahtera itu boleh kami bawa, boleh kami pegang Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami Tuhan. Sejak pagi tadi kami bangun Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan, agar kami layak menyembah Tuhan, kami layak datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian ini, kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Amin. Aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik,
Dia, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik untuk selamanya, untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, berakar, bertumbuh, berbuah dengan hormat kemuliaan dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali bisa beribadah dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Untuk kami menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami jadi keluarga yang rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ya Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tentunya keluarga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Iya, mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema kita hari ini, jangan salah prioritas. Saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Cukup panjang, jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sana dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu.
Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi menjelang siang hari ini. Saya kembali katakan Bapak Ibu jadi orang yang berbahagia ketika kita membaca dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang menampilkan begitu banyak hal-hal yang menarik. Bahkan tidak hanya menampilkan hal-hal yang menarik, tapi juga menampilkan dan menawarkan hal-hal yang begitu menyenangkan. Mau apa
tinggal pilih. Pengen ini, pengen itu, tinggal pencet, lalu pesanan datang. Bahkan ketika kita mau bayar dengan e-money tertentu, ada potongan harga. Belum lagi tawarannya gratis ongkir. Betul ya? Tidak usah repot-repot. Kami antar apa yang Bapak Ibu pesan. Wow, hebat bukan? Itulah tawaran dunia. Dan tidak jarang kita terpikat dengan apa yang ditawarkan tersebut. Sehingga kita rela meskipun apa yang kita beli itu belum tentu hal yang kita butuhkan. Belum tentu hal yang penting. Betul ya? Mungkin kita ada yang berpikir, gue banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, sasarannya siapa saja. Pokoknya siapa yang mau dipikat. Bahkan pernah ada yang merasa bersalah ketika ia membatalkan pesanan dan ia ingat-ingat kenapa nggak aku beli barang itu ya. Ia sepertinya merasa terintimidasi. Bapak Ibu saudara terkasih, itulah gambaran dunia saat ini. Dan bacaan yang kita baca itu adalah akibat dari apa yang dianggap penting. Akibat dari apa yang dianggap prioritas oleh Lot. Sebenarnya bacaan ini berawal dari Kejadian pasal yang ke-13. Ketika Abraham dan Lot itu menjadi orang yang cukup kaya. Bapak Ibu, ukuran kekayaan pada saat itu bukanlah diukur dengan hal-hal lain seperti saat ini mungkin uang, tapi kekayaan pada saat itu ukurannya adalah seberapa banyak ternak yang mereka miliki. Apalagi ternak itu bermacam-macam ya. Tidak hanya kambing dan domba, tetapi ada lembu, ada sapi. Kemudian ukuran kekayaan pada saat itu adalah seberapa banyak budak-budak yang mereka miliki. Itulah ukuran kekayaan yang ada pada saat itu. Sehingga karena Abraham dan Lot adalah orang kaya, mereka memiliki domba-domba yang cukup banyak dan budak-budak yang cukup banyak, serta gembala mereka cukup banyak, maka ketika para gembalanya menggembalakan kambing domba Lot dan kambing domba Abraham, mereka sering ribut. Mereka sering berebut lahan, ladang rumput. Bahkan tidak hanya berebut ladang rumput, mereka juga, gembala itu juga sering berebutan sumur untuk memberikan kambing domba ternak mereka minum. Nah, karena Abraham melihat ini, maka di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 dan ayat yang ke-7, itulah kejadian tadi, maka Abraham memberikan penawaran kepada Lot. Itu kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-8, Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca buat kita. Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Memang benar Bapak Ibu, mereka itu kerabat. Bahwa Lot itu keponakan dari Abram. Papa dari Lot adalah Haran, tapi sudah meninggal. Haran itu adalah adik dari Abram. Jadi Lot memanggil Abram itu Pak D atau Bapak Tua, kata orang Batak. Atau Om, itu ya. Bukankah kita ini kerabat, kata Abram. Lalu ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu sudah terkasih, ketika Abram menawarkan itu, mungkin tawaran itu, ketika tawaran itu diberikan kepada kita, ada kesempatan untuk kita memilih yang pertama. Saya pikir kita pasti memilih yang terbaik, betul ya? Lalu setelah tawaran itu diberikan kepada Lot oleh Abram, bapak tuanya itu, maka di ayat 10, apa yang Lot lakukan? Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara terkasih, semua itu berawal dari mata. Seperti ada pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa 85%
informasi yang kita terima, yang Bapak Ibu terima, adalah berawal dari mata. Bahkan, mata itu bisa melihat 10 juta warna. 500 warna abu-abu berbeda. Dan otot yang paling kuat di seluruh tubuh kita adalah otot mata. Setelah Lot menentukan pilihannya, yaitu ia memilih lembah Yordan yang banyak airnya. Bahkan Alkitab berkata seperti taman Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu, dunia ini selalu menawarkan hal-hal menarik. Mata kita selalu digoda. Lot lupa bahwa harusnya sebelum ia memutuskan, ia mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, Lot itu kan hanya ponakan, betul? Ia harusnya mendahulukan Pak D-nya, bapak tuanya, untuk menentukan pilihan. Udahlah, bapak tua lah yang menentukan pilihan. Kalau bapak tua ke kiri, aku ke kanan. Bukan malah sebaliknya, Pak tua, aku ke kiri, Pak tua ke kanan. Pilihan bukan di aku, Pak tua, gitu. Tapi Abraham mempersilahkan itu, dan Lot malah mengiyakan. Disitulah kegagalan prioritas Lot ketika Abraham menawarkan itu. Dan kegagalan berikutnya adalah bahwa tempat yang dipilih oleh Lot itu adalah tempat sangat dekat dengan Sodom dan Gomora. Seperti kita tahu bahwa kota Sodom dan Gomora adalah kota yang penduduknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu kalau kita di dalam Kejadian 13 ayat yang ketiga. Jadi Lot tidak mendahulukan orang yang menjadi orang tuanya, orang yang selama ini memelihara hidupnya, orang yang selama ini membuat Lot jadi orang kaya. Disinilah kegagalan Lot, dan itulah latar belakang bacaan kita tadi, yaitu di pasal 19. Berbicara mengenai apa yang paling penting di antara yang terpenting, itulah prioritas. Itu tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, berbicara mengenai apa yang paling penting dari yang terpenting, itulah prioritas. Itu tergantung dari apa yang kita butuhkan. Namun ingat, sebanyak apapun kebutuhan kita, sehebat apapun target dari kebutuhan kita, Bapak Ibu, apakah itu keluarga, apakah itu pekerjaan, apakah itu pelayanan, apakah itu Tuhan, mungkin ditambah dengan tawaran-tawaran dunia yang sangat menggoda ini. Ingat, sebanyak apapun kebutuhan kita, sebagai umat yang sudah mengerti kebenaran, sebagai umat yang sudah mengecap, yang sudah menikmati, yang sudah merasakan akan kebaikan Tuhan, maka pilihan yang utama di dalam kehidupan berkeluarga harusnya mengutamakan Tuhan. Boleh saya ulangi? Sebagai umat yang sudah mengetahui kebenaran, sebagai umat yang sudah mengecap, merasakan, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pilihan yang utama untuk keluarga kita seharusnya mengutamakan Tuhan. Yesua sebagai kepala keluarga membuat pilihan yang tepat ketika ia mengatakan, kalau engkau menyembah Tuhan yang lain, maka aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu ayat berikutnya, ayat 16. Lalu umat Israel serentak mengatakan begini, jauhlah kiranya kami meninggalkan Tuhan, karena ialah yang menuntun kami pada saat ini. Jadi, kita sebagai kepala keluarga, mari para suami, saya mengajak kita semua untuk mengikuti jejak dari Yosua. Bukan mengikuti jejak dari Lot yang hanya mengutamakan nikmat dunia. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, arahkan keluargamu kepada yang benar. Arahkan keluargamu kepada yang pasti. Ibu-ibu dan anak-anak, dukung suamimu saat suami sudah membuat keputusan yang benar. Keluarga harus bergandengan tangan. Keluarga harus bersatu bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukankah menjadi suatu hal yang indah, tidak saja bagi pemandangan manusia, namun saya percaya bagi Tuhan juga,
ketika semua bagian keluarga lengkap bersama-sama ke gereja untuk beribadah. Betul. Itu yang indah, bukan? Maka segeralah buat keputusan yang tepat. Aku dan keluargaku, kami akan memprioritaskan Tuhan. Mengutip ayat khotbah minggu lalu, yaitu Mazmur pasal yang ke-128. Saya baca ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, dasar dari kebahagiaan keluarga, dasar dari berkat keluarga, karena di bahasa Inggris itu bukan berbahagia. Berbahagia itu diterjemahkan dengan blessed. Dasar dari kebahagiaan keluarga, dasar dari berkat keluarga adalah takut akan Tuhan dan menuruti jalannya. Maka mari kita lihat apa dampak dari keluarga yang takut Tuhan. Apa dampak dari keluarga yang memprioritaskan Tuhan. Saya baca ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 2 mengatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, itu berarti apa? Ketika kita memprioritaskan Tuhan, ada kata jerih payah tanganmu. Berarti kita akan memiliki pekerjaan. Amin. Ada berkat, ada gaji, atau ada upah yang kita dapat. Tidak masalah, itu sedikit atau banyak. Di Mazmur pasal 37 ayat 16 dikatakan, lebih baik sedikit berkat bagi orang benar daripada berkat melimpah bagi orang fasik. Dan kemudian di ayat 2b-nya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ukuran kebahagiaan bukan uang. Ukuran kebahagiaan bukan rumah besar. Ukuran kebahagiaan bukan cantik dan ganteng. Mari kita tanya kepada orang kaya, apakah mereka benar-benar menjadi bahagia ketika harta mereka banyak? Mari kita tanya para artis, apakah mereka memang benar bahagia ketika mereka memiliki wajah yang cantik dan wajah yang ganteng? Tapi Alkitab mengatakan, ketika kita takut dan menjalankan perintah Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia. Masih di dalam ayat yang kedua. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini jaminan dari Tuhan. Berbicara mengenai keadaan. Anak-anak kita baik, sekolahnya baik, pergaulannya tidak ngacau. Kita sehat-sehat, bertetangga dengan baik. Apalagi? Itu jaminan firman Tuhan ketika kita memprioritaskan Tuhan, ketika keluarga kita memprioritaskan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita salah memprioritaskan itu. Kalau kita berbicara mengenai berkat Tuhan, ada berkat yang melimpah lagi. Kalau kita baca Mazmur pasal yang ke-30 yang 128 ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Kalau kita bandingkan dengan istri daripada Lot, di pikirannya, di hatinya hanya harta, maka ketika malaikat Tuhan menyuruh cepat-cepat untuk berlari, tapi karena pikiran istri Lot selalu ke hartanya, ia melihat betapa sayangnya hartanya. Ia menoleh ke belakang. Padahal malaikat Tuhan bilang, jangan. Lalu seketika itu juga, istri Lot menjadi tiang garam. Ayat berikutnya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Memang berkat itu selalu datang dari atas. Berbicara mengenai Bukit Sion, ya Sion itu ada di atas, namanya juga Bukit Sion. Dan di bukit itulah ada Bait Allah, yaitu di Yerusalem. Kemudian apalagi berkat Tuhan? Dan melihat anak-anak dari anakmu, damai sejahtera
atas Israel. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita bandingkan keluarga yang diberkati karena memprioritaskan Tuhan, saya agak miris, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Lot memprioritaskan dunia ini, ketika Lot memprioritaskan kenikmatan dunia ini, apa yang terjadi? Tidak hanya hartanya habis, tidak hanya istrinya hilang, tetapi hal yang sangat memprihatinkan adalah perilaku bejat dari kedua anak Lot, kedua putri Lot. Mereka berencana untuk tidak memutuskan keturunan, artinya supaya keturunan itu tetap ada. Lalu kedua putri dari Lot itu berencana untuk tidur dengan ayahnya. Lalu hal itu terjadi. Dari kedua putrinya inilah lahir bangsa Moab dan bangsa Amon. Kita tahu keturunan Moab dan keturunan Amon. Betul? Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memikirkan keluarga kita harus jadi keluarga yang cukup mengutamakan Tuhan. Ada satu istilah yang mengatakan negara yang kuat adalah negara yang memiliki masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang memiliki gereja yang kuat. Gereja yang beribadah kepada Tuhan. Dan gereja yang beribadah kepada Tuhan, gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang bagus, keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, keluarga-keluarga yang kuat adalah keluarga-keluarga yang mengutamakan Tuhan. Keluarga yang memiliki imam, yaitu kepala keluarga yang memimpin keluarga itu. Jadi keluarga adalah dasar dari sebuah negara. Jika keluarga kuat, saya percaya, maka gereja akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Ketika masyarakat diberkati, maka saya percaya, maka sebuah negara akan menjadi negara yang kuat. Bapak Ibu, ayolah, seberapa lama lagi sih kita ada di dunia ini? Kalau kita masih memikirkan gemerlap dunia ini, itu hanyalah kebahagiaan semu. Sama seperti apa yang dialami oleh Lot. Ia hanya melihat baiknya lembah Yordan. Tapi itu tidak lama. Tidak hanya hartanya habis. Keluarganya pun hancur, berantakan. Mari kita mengutamakan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, maka apa yang kita baca dari Mazmur pasal 128, maka itu akan terjadi. Sebagai ayat terakhir, saya akan bacakan bagi kita Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terpujilah Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan barusan, yang mengingatkan kami ketika kami mengutamakan Tuhan, ketika kami membawa keluarga kami kepada yang benar, kepada yang pasti, maka ada berkat yang mengikuti kami. Berkat tidak hanya uang, tapi keluarga kami sehat, anak-anak sehat, pergaulannya baik ya Tuhan. Doaku ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam loh hati kami. Agar ketika ada godaan-godaan lain yang mengalihkan prioritas kami ingat akan firman Tuhan ini. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ingat saudara bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kini saat dan waktunya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui korban syukur. Firman Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beri jawabnya, mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, bagimu disisihkan hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbelah. Iya, Bapak Ibu, tibalah kita di akhir ibadah kita, namun ada beberapa pengumuman mengenai kegiatan gereja kita. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti renungan tengah minggu setiap hari Rabu. Namun khusus untuk September ini, Rabu kedua dan Rabu keempat kita tidak mengadakan Facebook Live. Tapi untuk hari Rabu berikutnya, di bulan-bulan berikutnya kita akan tetap adakan. Kemudian mari bergabung di dalam doa malam Gereja Rasuli setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Mari bergabung. Jika Bapak Ibu tidak bisa, paling tidak bisa menitipkan doa untuk kita doakan bersama. Setiap hari Minggu juga kita akan adakan juga ibadah sekolah minggu, dan sekali 2 minggu kita adakan ibadah lewat Zoom. Itu saja pengumumannya. Tak lupa berterima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di akhir ibadah kami ini kami persembahkan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang sudah memberkati kami dan Allah yang akan terus memberkati kami ya Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kami saat ini. Tuhan, mampukan mereka untuk bekerja lebih baik, lebih serius, bersatu hati. Untuk semua pemimpin daerah Tuhan, dari gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, di setiap lingkungan kami. Pemerintah pusat dan seluruh pemerintahan daerah, Tuhan berkati, ada kerjasama yang baik ya Tuhan. Sehingga semua usaha yang dilakukan oleh pemerintahan kami ini Tuhan buat berhasil. Secara khusus Tuhan, di dalam penanggulangan COVID-19, kami bersyukur Tuhan, kami melihat angka positif COVID semakin menurun. Bahkan lebih banyak lagi orang yang disembuhkan. Maka semakin Engkau pakai para medis kami, dokter, para perawat, dimanapun mereka bekerja, agar lebih banyak lagi orang disembuhkan. Usaha pemerintah terus untuk mengadakan vaksin ya Tuhan. Berkati mereka yang mengadakannya, berkati para vaksinator Tuhan, untuk lebih banyak lagi orang yang divaksin, karena kami sudah melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja atasnya, sehingga banyak orang yang sudah memiliki imun ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk perekonomian di tengah-tengah bangsa kami, tentu kena imbas akibat pandemi ini. Tuhan juga berkati orang-orang yang bekerja di dalamnya, agar ekonomi kami tidak hanya survive, tetapi bangkit melebihi angka yang ditargetkan ya Tuhan. Pendidikan juga Tuhan tentu kena imbas dari pandemi ini. Maka Tuhan berkatilah setiap sekolah-sekolah, ada rencana untuk membuat tatap muka, tapi terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Berkati guru-guru yang mengajar, dan berkati juga anak-anak kami saat mereka belajar secara online. Mereka dapat menghargai waktu dan mendapat hasil yang maksimal dari apa yang mereka pelajari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan memberkati mereka, dan diberkatilah setiap jemaat Tuhan lewat onsite ataupun online. Karena kami percaya Engkau roh adanya, Tuhan hadir di setiap tempat dan di setiap waktu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk gereja kami. Tuhan memberkati gembala kami Tuhan, apapun kegiatan dia, berkati studinya, berkati apa yang menjadi isi hatinya, berkati istri dan kedua anaknya yang bersekolah dan bekerja ya Tuhan. Apapun yang menjadi isi hati, kerinduan, harapan hidup dari gembala kami ini, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yosua Jab, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Secara khusus saat ini sedang menulis skripsi. Tuhan berikan hikmat kepintaran untuk bisa menyusun skripsi dengan baik. Berkati istri dan anaknya ya Tuhan. Apa yang jadi isi hati, kerinduan dan harapan hidupnya, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba, istri dan kedua anak, beserta seluruh majelis, ada diaken, ada penatua, ada para pengurus. Tuhan berkati kami untuk mengembalakan umat-Mu lewat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat saat ini Tuhan. Kami berdoa, berkati, kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit. Hadirlah Tuhan kepada mereka yang berputus asa, agar Engkau hadir lewat sumber pengharapan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga saat ini yang bingung untuk memprioritaskan apa prioritas yang harus mereka lakukan. Tapi ketika kami sudah mengecap akan kebaikan Tuhan, tahu akan kebenaran Tuhan, maka sebaiknya kami lebih mengutamakan akan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kami baca, kami harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, juga ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Mari arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu.
tengadahkan wajahmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.